Hai, gue Sahabat dari Kilms dan ini cerita gitar gue. Dari SMP itu belasan tahun lah ya. SMP pertama kali justru diceritain kakak gua sebuah komik yang ceritanya tentang anak band. Jadi dari komik itu gua akhirnya baca tuh komiknya tuh. Akhirnya gue baca komiknya. Justru karena kita ngebacanya nggak ngedengerin secara langsung, ngelihat visual gambar tuh imajinasi kita akan nada yang dikeluarkan si gitaris-gitaris itu tuh lebih dahsyat lagi mungkin daripada aslinya kali ya. Karena gue jujur nonton anime beberapa band ya, anime Jepangnya malah nggak sedahsyat bayangan gue gitu. Jadi kalau ditanya dari kapan, dari SMP, dan berkat kakak gue yang ngasih tahu gue komik Desperado judulnya. Yes. Pastinya dong nomor 1 ya. Berhubung gue pertama kali juga jatuh cinta di komik tersebut, jadi yang jago banget gitarnya tuh bukan tokoh utamanya, rekannya sang tokoh utama itu memakai gitar tipe bisa dibilang single cut ya. Dan tokoh utamanya tersebut belajar dari si sahabatnya itu. Dan pertama kali tokoh utamanya itu milik gitar tipe Strat ini. Jadi nggak tahu kenapa sampai sekarang itu kan kurang lebih udah belasan, mungkin 20 tahun yang lalu kali ya. Di kepala gue gitar itu kalau nggak single cut style seperti ini, LP gini ya Strat. Udah minimal tuh 2 itu tuh udah wajib ada di tangan gue lah gitu. Ya saat ini adalah FGN. Kalau sekarang brandingnya FGN ya. Sebelumnya mungkin lebih dikenal dengan nama Fujigen. Ini adalah sebuah gitar made in Japan, dan awalnya FGN Fujigen ini adalah membuat pabrik gitar-gitar yang bisa dibilang brand-brand yang cukup ternama dari US, yang sampai sekarang sih masih membuat gitar-gitar tersebut ya. Jadi bisa karena aku juga punya gitar tersebut ya, yang dengan pabriknya FGN ini, gitar tersebut saya udah punya, udah pegang juga. Yang saya rasain sih, ketika dia membuat brandnya sendiri, dia lebih lebar memainkan variasi kali ya, bisa dibilang dia lebih, kalau misalnya kriteria gitar pabrikan yang tadinya US yang dibuat di Jepang itu, bisa dibilang mungkin harus mengikuti standarnya mereka lah ya. Kayak volume controlnya deket banget sama pick up, gitu. Nih kalau model Strat ya, volume controlnya biasanya deket banget sama pick up. Justru, kalau buat gue pribadi, gue malah agak terganggu kalau terlalu dekat. Kan gue mainnya bisa dibilang ya bisa dibilang keras ya rock gitu. Kalau pakai gitar pabrikan aslinya ya, maksudnya US-nya yang dibuat di Jepang juga, dia terlalu deket tuh sama pickup. Jadi kalau gue pribadi malah sering ke volumenya sering kena gitu. Nah FGN ini seperti menjawab apa isi hati gue. Dia iya sekarang sih banyak sih super Strat, bisa dibilang super Strat lah ya, dimana konfigurasi pickup humbucker single, lalu dia juga bisa di switch yang humbucker ini bisa dibilang jadi single apa di paralel ya istilahnya ya, kurang lebih jadi single sih, lebih clarity lebih dapat. 5 switch, terus juga tremolonya pivotnya 2. Kenapa penting 2? Karena gue belum pasang tremolonya. Dengan masang 2 pivot ini gue bisa semi up, jadi nggak cuman down doang. Jadi bisa up 1 nada. Nah, itu udah gue setting sebenarnya sih. Gitu. Ini udah hasil settingan gue pribadi nih, yang bisa dibilang sangat menjawab kebutuhan musik gue di Kilms maupun di project yang lain. 2 gitar ini udah menjawab semuanya bisa dibilang. Gitu. Oke, mulai satu-satu ya. Ini kan gitar impian ya. Ini yang LP ini. Kalau gue bisa bilang sih, sebelumnya gue megang beberapa Les Paul style ini ya, memang original mereknya ya dari US itu. Yang gue rasain sih, berhubung made in Japan, dimana Japan itu Asia dan US itu adalah ya US ya. Mereka dari tangannya aja kan juga beda gitu loh. Dimensi neck ini nih lebih bersahabat di tangan Asia. Gue termasuk
kecil lah ya, nggak yang besar banget. Dan kalau gue rasain sih dia yang tadi gue bilang karena dia nyiptain brand sendiri, dia bisa eksplorasi sendiri, di mana necknya ini nih nggak seperti neck Les Paul pada umumnya. Oh, gue lupa ya istilahnya tuh C apa D? Kayaknya sih D deh. Jadi atasnya itu mendatar gitu. Biasanya dia agak lebih megar lah ya. Walaupun tipis, tapi ini gue ngerasa tuh karena seperti huruf D, moga-moga gue bener ya, dia kayak jadi lebih ya memudahkan main sih. Pada intinya tuh itu memudahkan main, dan craftsmanship-nya luar biasa. Ya rapi banget ya, terutama kan perasaan pertama megang gitar tuh bener-bener langsung di neck-nya gitu. Jadi aduh, ini suaranya mendingan gue colok nggak ya? Nggak usah dicolok aja tuh terasa gitu resonansinya. Ya gitu sih. Jadi udah jatuh cinta dulu lo kalau misalnya milih gitar, suka bentuknya, terus juga dimaininnya ternyata bersahabat dengan tangan. Lalu nomor satu juga tuning ya, karena di part-partnya juga made in Japan, yang bisa diakui presisinya tuh sudah nggak usah diragukan lagi. Jadi apa ya istilahnya, intonasi beres, kelistrikan beres. Ini aja tuh dirubahnya. Kalau kalian biasa megang gitar-gitar dari berbagai merek, kalian akan bisa ngerasain sih, walaupun cuman switch aja tuh ada kenikmatannya bro. Serius. Ya gitu sih. Kalau tadi ini dia neck shape-nya beda banget, partnya semua gotoh, made in Japan. Sama sih ini juga. Ini bisa dibilang fiturnya ya, yang bikin unik ya, ini kan bisa dibilang ini super strat ya. Dia ngegabungin klasik dengan modern kawan-kawan. Ini dia tuningnya nih kayak bisa dibilang klasik. The best-nya ini kan saya punya gitar seperti ini juga yang terinspirasi dari brand depannya F tahun 72 dengan tuning klasik seperti ini. Coba bayangkan dulu kok udah bisa mikir bikin tuningan gitar yang lo nggak takut ketusuk bro. Tuh coba tuh, fine aja men. Karena apa? Karena senarnya dimasukin ke dalam. Senarnya dimasukin ke dalam, baru dia diputar di tuning. Ini gokil sih. Ini gue nggak ragu-ragu main. Kan gue punya anak-anak toddler ya, istilahnya balita ya. Gue nggak ragu-ragu dia megang gitar gue, terus megang ininya. Kan kalau misalnya, ya ini jujur aja sih agak sayangnya adalah ini masih agak ada tajamnya nih senar, tapi ini enggak nih. Itu. Jadi dia menggabungkan klasik dengan bisa dibilang modern. Karena pada umumnya Strat itu kan single coil ya. Ini humbucker. Jadi segala musik kalau yang dikirim sih lengkap bisa dibilang, karena ada lagu yang pop rock ya kayak Biarlah. Itu gue pakai pick up yang single coil, lebih clarity ya dapet, dan lagu yang kenceng-kenceng. Nanti gue mainin sama Rudy nanti. Itu dapat di gitar ini. Gitu, terbaik. Itu tadi ya fiturnya ya, 2 point tremolo, jadi lo bisa atur agak sedikit tinggi, bisa semi up, bisa down, terus juga pick up switch. Dan pastinya stabil banget. Ini gue cuma pakai 2 pair doang, enak banget sih, stabil tuningnya. Oh, satu lagi, fretnya ini udah compound radius. Jadi kalau misalnya radius ini kan dia dari fret 1 sampai fret 22 ini kan dia, kalau nggak salah sih ini 10 sampai 12 lah ya radiusnya. Nah, kalau yang ini terbaiknya itu dia sininya itu 9,8. Jadi buat rhythm tuh enak. Ya, buat rhythm gitu enak, tapi sininya itu 14, cenderung lebih flat. Itu kalau di gitar-gitar ngebut, orang suka main strat itu di fret yang lebih flat. Itu radiusnya 14 ya. Ya terasanya sih kalau udah sering megang gitar sih kayak kok ketika dari fret 1 sampai ke area 15, 19, 17 ini tuh terasa disambut gitu jarinya gitu. Begitu sampai sih udah langsung malamnya di spinin tuh waktu pertama ngambil tuh. Karena ada tampil kebetulan band rekan saya tersebut, Viera ya, kan ada teman-teman ada Widi memang request, Josephat pokoknya spin deh nanti ya di awal intro gitu. Ya gue ngerasa dalam artian ya gue nomor 1 preparationnya sih sebenarnya memang strapnya dan karena gue yakin banget nggak semua gitar di spinin itu tuningnya bisa stabil gitu. Karena ini FGN, ada video di bawah video habis di spinin langsung dimainin aja tuningnya stabil. Ya itu karena itu ya made in Japan,
part-partnya juga semuanya kualitasnya bagus, jadi stabil tuningnya. Sering sih ya bisa dibilang ya, maksudnya tapi nggak tiap panggung juga sih, kadang-kadang ganti yang pakai ini gitu. Tapi beberapa kali karena dulu gua juga spin gitar pakai model yang begini, ya udah jadi trademarknya tuh kalau gua udah pakai ini nih mau spin nih pas banget. Istri gua nyaranin untuk pilih yang warna putih karena memang belum punya, dan kayaknya kalau di spinin lebih kelihatan kan warna putih ya. Tapi selama di spin di panggung pernah ada kejadian copot gak gitarnya? Waduh, jangan sampai ya. Iya. Kalau cepat mungkin gue udah ngontak bunda. Tapi untungnya sih enggak ya, preparationnya ya. Jadi harus pakai strap yang style kayak gini. Terus juga kalau lehernya nggak mau sakit ya pakai hoodie gitu. Karena kan pasti langsung bersentuhan. Leher sih biasa yang sakit. Sama ya, makin berat sebenarnya makin enak spinnya. Kalau kata Bapak Rudi sebagai ahli fisika, gaya sentrifugal bukannya namanya. Jadi semakin berat itu dia menjauhi badan. Jadi kalau gitarnya ringan tuh dilempar tuh dia nggak stabil lah ya. Dia takutnya lebih dekat ke kepala kan bahaya. Kayak kalau gitar berat itu dia cenderung menjauhi badan. Gitu. Jadi tinggal diayun aja. Oke. Jadi yang ngebuat Bang Jos pede untuk nge-spin gitar Fuji Gen ini, apakah karena durability gitarnya yang kuat kah atau ada alasan tersendiri lagi, Bang? Oh, karakternya satu tepat ya, kan biasanya Les Paul tuh memang gitar berat gitu. Di spin itu enak yang gitar berat. Kedua, gue percaya tuning stability-nya, karena beberapa video kalau kalian lihat awal-awal gue bermusik nge-spin gitar, habis di spin tuh kayak itu. Padahal musik kan nomor satu kan ya nada lah ya, kalau bisa jangan sampai out of tune lah gitu. Jadi gue percaya sih. Itu tadi ya, mungkin ya karena memang sang kreator dan pembuatnya dan timnya juga cinta untuk membuat gitar bagus. Jadi satu looks yang seperti ini gue jujur aja baru lihat di FGN sih, dimana cantik banget sih warnanya ya. Gue suka lah ya, gue berhubung gue juga suka kopi, kok tiba-tiba ngeliat gitar warnanya kayak kopi gini, kok menggugah mata dan perasaan untuk dimainkan terus-menerus gitu. Ini kayaknya kalau misalnya gue akan modif mungkin diganti warna gold sih, cantik banget sih. Itu ya maksudnya satu dan banyak halnya adalah mulai dari deluxe juga udah oke, enak dilihat, mencoba untuk memberi bentuk, bahasa bentuk yang nggak usah terlalu sok beda gitu. Cukup nih kayak pickguardnya, cukup nggak usah keterusan gitu. Tapi semuanya itu jadi satu kesatuan yang bagi gue sih pas dan cantik ya. Ini kan dia nggak bedain lah sama brand sebelumnya gitu. Tapi nggak perlu berlebihan gitu. Begitulah. Baik model strap, T-style, dan LP style, semuanya dibikin seapik mungkin. Itulah cerita gitar gue. Sampai ketemu di video Fuji Gen berikutnya.